Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-24 ya daripada kitab Syarah Kalambawi ala Isakuci ini. Yang lalu kita sudah hampir menyelesaikan ya tentang munfasilah, mani'atul jama', mani'atul khulu, semuanya sudah selesai. Salibahnya apa semuanya. Yang pelik-pelik semuanya sudah selesai. Sekarang kita akan masuk di akhir ibarat, di akhir masalah daripada munfasilah itu. Qauluhu tambih. Dapat Ustaz? Tambih sila. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, tanbihun. I'lam anna kulla ma dhukir fihi adawatul infisal la yajibu an yakuna munfasilah. Ketahuilah, tambih ini maknanya unwanul bahthil lahik. Dan ma ba'da tambih itu bisa diketahui dengan pembahasan-pembahasan sebelum tambih. Maknanya tambih ini hanya peringatan saja. Seumpamanya tidak ada tambih pun, kalau otak Anda pandai, Anda bisa paham ini. Tidak perlu diingatkan juga. Ayo, ketahuilah bahwasanya yang namanya munfasilah itu kan qadiyah yang ada adatul infisolnya, ada imma atau au, adatul infisol. Oke. Qadiyah munfasilah, setiap qadiyah munfasilah pasti ada watul infisol. Apakah tan'aki sebaliknya? Maknanya apakah semua yang ada adatul infisol dia itu munfasilah? Apakah semacam itu? Ayo, kita mengetahui nanti di babul ukus bahwasanya kuliah mujabah itu tan'akisu juz'iyah mujabah. Maknanya tidak semua yang ada watul infisolnya dia itu munfasilah. Mungkin akan ada beberapa qadiyah di dalamnya ada adatul infisol tapi dia bukan munfasilah. Apa saja itu? Sila. Ketahuilah bahwasanya tidak semua yang disebutkan di dalamnya itu ada watul infisol. Wahya apa namanya? Au wa imma wa am. Tidak mesti dia itu adalah munfasilah. Contohnya adalah hadza imma wahidun wa imma katsirun. Suf tengok. Hadza imma wahidun wa imma katsirun. Ini hadza imma wahidun wa imma katsirun. Hadza imma wahidun wa imma katsirun. Sekarang kan ada imma kan? Apakah ini adalah apakah ini munfasilah? Disebutkan di dalamnya ada watul ittisol. Mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin iya, mungkin tidak. Ayo. Bagaimana? Fa in aradnal munafata baina hadza wahidun wa hadza katsirun fal qadiyah munfasilatun. Kalau seumpamanya kita sebagai mutalafid menginginkan bahwasanya antara dua qadiyah ini ada infisol. Ada apa namanya? Ada infisol. Maknanya ada infisol itu antara dua qadiyah ada semacam pertentangan. Maknanya tidak mungkin dua-duanya ada, tidak mungkin dua-duanya hilang. Baru dikatakan dia itu munfasilah. Yakni maknanya apa? Hadza imma wahidun wa hadza imma katsirun. Ketika dengan qadiyah ini kita menginginkan dua ibarat ini, maka qadiyah ini namanya apa? Munfasilah. Loh, apakah ada Habib ihtimal yang lain ketika kita mengatakan hadza imma wahidun wa imma katsirun, dia itu bukan munfasilah? Kalau ada maknanya apa? Suf tengok ya. Jadi Anda harus berpikir di dalam bahasa Arab itu ada namanya makna, ada namanya lafadz. Jadi makna itu kadang-kadang mirip-mirip. Dan lafadz yang mengungkapkannya itu satu, bisa di dalamnya itu dua kemungkinan makna. So lafadz ini bisa maknanya hadza imma wahidun wa hadza imma katsirun. Ayo.
Dan mungkin maknanya beda lagi. Suf tengok. Fal qadiyah munfasilatun murakkabatun min qadiyataini. Maknanya di sini Suf tengok. Hadza makmulnya apa namanya? Maudhu'nya itu ada dua. Ada hadza juz'i. Hadza juz'iyun akhar. Juz'i akhar. Maknanya ini dua juz'i yang berbeda. Nanti ada lagi qadiyah wahidah muraddad. Qadiyah satu tapi muraddadatul mahmul. Qadiyahnya satu tapi mahmulnya itu muraddadah. Makna muraddadah mungkin ini mungkin itu, tapi bukan di dalam aspek dua qadiyahnya, tapi di dalam mahmulnya saja. Mahmul bukan qadiyah loh ya. Mahmul itu adalah bagian daripada qadiyah. Mahmul adalah bagian daripada qadiyah. Ayo. وإن أردنا فإن أردنا المنافاة بين هذا واحد وهذا كثير فالقضية منفصلة مركبة من قضيتين وإن أردنا المنافاة بين مفهومي الواحد والكثير في الحمل على هذا فالقضية حملية شبيهة بالمنفصلة. Kalau Anda menginginkan dengan makna apa dengan kalimat ini hanya tardidul mahmul, maknanya hadza. Dan hadza ini syai'un wahid saja. Wahidun au kathirun. Berbeda dengan yang kedua ini. Jadi berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu dua qadiyah, qadiyatan. Di sini makna yang kedua qadiyatun wahidah fiha mahmulan. Di dalamnya ada dua mahmul, tapi dua mahmul ini tidak sabit secara bersama-sama. Dia muraddadah. Imma katsirun dan imma apa namanya wahidun. Ai hadza imma yuhmal alaihi wahidun wa nafsu hadza imma yuhmal alaihi katsirun. Seperti itu pemahamannya. Yang pertama tidak seperti itu. Hadza wahidun qadiyah. Hadza yang kedua bukan hadza yang pertama. Itu dua hadza yang berbeda. Apa itu ya wallahu a'lam, tergantung ketika Anda itu apa namanya? Ketika Anda mengatakan hadza ini apa? Berbeda daripada aspek yang daripada aspek mutakalimnya. Di sini tidak, hadzanya itu syai'un wahid. Yang muraddad hanya mahmulnya saja. Mahmulnya yang dua ala sabili tardid. Di sini bukan mahmulnya yang dua, tapi maudhu dan mahmulnya dua. Lah, ketika hadza apa? Maudhu'nya hanya satu, maudhu'un wahid, dikatakan ini hamliyatun syabihatun bil munfasilah. Dia adalah qadiyah apa namanya? Qadiyah hamliyah tapi mirip dengan munfasilah. Kalau maudhu'nya itu dua, dikatakan dia munfasilah. Dia bukan mirip dengan munfasilah, akan tetapi dia itu ya munfasilah. Ayo. Fal qadiyah hamliyatun syabihatun bil munfasilah murakkabah min maudhu'in suf. Daripada satu maudhu' yang dia itu muraddadatul mahmul. Ala ma fassalahu sayyidul allamah, seperti apa yang ditafsirkan oleh sayyidul allamah. Wa kadzalika la yajib an yakuna minal munfasilati tsalatsah. Begitu pula aywa. Suf tengok ayat ini wa kadzalika ini maktuf kepada mana tadi? I'lam anna kullama dzukira fihi adawatul infisal la yajibu an yakuna munfasilatan. Wala yajibu an yakuna minal munfasilati salas. Yakni ada semacam wa kadzalika ini maktuf kepada ma dzukira fihi adawatul infisal. Ai ma dzukira fihi adawatul infisal la yajibu an yakuna minal munfasilati salas. Yakni tidak mesti dia itu daripada munfasilatun hakikiyah, dan tidak mesti dia itu salah satu daripada bagian munfasilatus salas. Sof tengok, belum tentu dia itu munfasil, dan belum tentu dia itu bagian daripada munfasilatus salas. Dia nak cakap mungkin ada bagian dari munfasil lagi yang bukan munfasilah hakikiyah, wala bukan mani'atul jama' dan mani'atul khulu. Macam mana itu? Ayo, wa kadzalika ini maktub kepada ma dzukira, yakni
Jadi takdirul kalam semacam ini. Anna kullama dzukira fiha adawatul infisal la yajibu an yakuna minal munfasilati thalatha. Wa kadzalika, tengok. La yajibu an apa? Tadi i'lam anna kullama dzukira fihi adawatul infisal la yajibu an yakuna munfasilatan. Wa kadzalika la yajibu an yakuna minal munfasilatit salah. Semacam itu cara bacanya. Au qad yakunu lil munfasilatil ghairul hakikiyah atau kan munfasilah ada dua, ada munfasilah hakikiyah, ada munfasilah ghairu hakikiyah. Munfasilah hakikiyah itu yang la yajtami wala la jtami'an wala yartafi'an, yang kita kenal dengan nama mani'atul jam' wal khulu ma'an. Munfasilah ghairu hakikiyah mani'atul jam' faqat wa au mani'atul khulu faqat. Yakni atau mungkin katanya di dalam munfasilah ghairu hakikiyah wa huwa mani'atul jam' faqat atau mani'atul khulu faqat, mungkin ada bagian yang ketiga yang tidak disebutkan di sini. Loh, kenapa? Loh iya, karena kita melihat di dalam beberapa contoh ada satu munfasil, dia tuh munfasil, tapi bukan munfasilah hakikiyah, bukan mani'atul jama' dan bukan mani'atul khulu, tapi di dalamnya ada adawatul infisal. Infisal iya, tengok ya. Jadi ada dua masalah. Dibilang disebutkan au belum tentu munfasil. Atau disebutkan au, dia itu munfasil, tapi bukan daripada bagian munfasil yang tiga itu. Maknanya ada munfasil lain yang belum disebutkan oleh mu'allif. Ajib, apa itu? Wallahi nahnu ta'ibna fi dirasatil munfasilat. Disebutkan masih ada ihtimal yang keempat daripada munfasilat yang tidak disebutkan oleh mu'allif. Ayo. أو قد يكون للمنفصلة الغير الحقيقية أقسام غير مانعتي الجمع والخلو نحو رأيت إما زيدا وإما عمرا. Yakfi. Ra'aitu, ini saya hapus. Ra'aitu imma Zaidan au Amron. Ini apa? Apakah ini munfasilatun hakikiyah? Maknanya tidak bisa hilang kedua-duanya, tidak bisa ada kedua-duanya. Apakah semacam itu? Mungkin tidak. Saya melihat Z dan Amr ma'an. Mungkin apa tidak? Mungkin. Kenapa tidak? Mungkin. Saya tidak melihat Z atau Amr ma'an. Boleh apa tidak? Saya melihat afdol contohnya. Bukan Z dan bukan Amr. Saya melihat Z saja boleh, saya melihat Amr saja boleh. Maknanya contoh ini ada adawatul infisal, ada imanya, tapi dia bukan mani'atun hakikiyah, karena bisa ada kedua-duanya, bisa hilang kedua-duanya. Oke, mani'atul khulu, jelas bukan, karena saya bisa untuk melihat Z dan Amr ma'an. Mani'atul khulu juga bukan. Mani'atul jama', saya melihat Z wal Amr ma'an, bisa apa tidak? Bisa, macam sekarang ini saya melihat kalian berenam bersama-sama. Bisa saja kan? Mani'atul jama' tidak. Lah terus ini apa? Padahal ada adawatul infisal. Wallahi qad yakun hadza aksamun Robi, lawala. Katanya apa namanya? Katanya fikih, lawala. Atau dikatakan biasanya wasitoh. Wallahu a'lam, saya tidak tahu namanya apa. Di sini pun juga tidak disebutkan. Cuma dikatakan, mungkin lil munfasilah ghairu hakikiyah itu ada aksam ghairu mani'atil jama' wal khulu. Nahu ra'aitu imma Zaidan wa imma Amron. Contohnya lagi Ustaz Fauzan, apa? Wa nahwul al-alim imma ya'budullah wa imma yanfa'un nas. Al-alim imma ya'budullah wa imma yanfa'un nas. Orang yang alim itu kalau tak menyembah Allah, ya bermanfaat bagi manusia. Apakah ini mani'atul jama'? Mani'atun hakikiyah? La jitamian wala yartafian? Jelas bukan ini. Karena ada alim itu ya'budullah wa yanfa'un nas ma'an.
Ayo. Maknanya mani'atun hakikiyah tidak. Apakah ini mani'atun khulu? Mani'atul khulu. Yakni ada seorang alim la ya'budullah wa la ya'budun nas. Bisa apa tidak? Ada orang alim tidak menyembah Allah. Alim tidak menyembah Allah. Tidak bermanfaat kepada manusia. Ada apa tidak semacam itu? Ada. Wallah, Masya Allah. Ada saya gitu. Wallahi ada. Kita kenal namanya alim usuk itu apa? Ulama usuk itu apa terus? Ulama usuk itu apa? Maknanya mani'atul khulu juga tidak. Mani'atul jama' bisa tidak? Alim ya'budullah wa yanfa'un nas. Loh, maknanya ini kan ghairu mani'atul jama' wala mani'atul khulu wala mani'atun hakikiyah. Terus ini apa? Apa? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Yakni siapa namanya? Kalambawi pun juga mengatakan ada aksam yang lain selain apa namanya ketiga ini. Apa namanya? Wallahu a'lam. Mungkin anda boleh buat nama sendiri kot. Ya'budullah wa imma yanfa'un nas ala maqalahu sayyidul alamah anil isyarat, yani isyarat tambihat. Walammas. Oke, titik. Dengan ini setelah sudah apa namanya? Tambih, dan dengan ini saya anggap masalah-masalah yang berkaitan tentang munfasilat selesai. Tentang aksamul qadiyah apa namanya? Selesai. Subhanallah, ya, dalam kitab ini aksamul qadiyah disebutkan lebih apa namanya? Lebih panjang daripada kitab-kitab yang selainnya, dan wallahu alam mabahisnya hampir mirip-mirip. Mabahisnya apa namanya? Syamsiyah. Khusus untuk aksamul apa namanya? Qadiyah. Ala kullin, ya memang harus ada semacam naik level sedikit di dalam level kedua ini. Tapi saya kira terlampau tinggi kok naik levelnya. Levelnya terlampau tinggi naiknya. Dan sekarang kita akan masuk setelah kita menyelesaikan pasal aksamul qadiyah, kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu apa? Aywa. Ahkamul qadiyah. Ahkamul qadiyah. Ahkamul qadiyah itu ada dua. Ada tanakut dan ada ukus. Dan di kitab manapun biasanya loh ya, biasanya kalau dia itu memang paham nahwu, tanakut akan disebutkan lebih dahulu daripada apa namanya? Daripada akes. Karena nanti akan ada beberapa barohin di dalam pembuktian kebenaran ukus itu berpulang kepada tanakut. Loh, kenapa ya Habib kok semacam itu? Iya, karena tanakut ini badihi. Tanakut ini badihi, dia tak semacam ukus. Ukus ini nadori, akes ini nadori. Dan nadori itu perlu dalil untuk itsbat. Dalilnya apa? Ya, tanakut ini. Karena itu mabhasut tanakut, dia tidak terlampau susah. Berbeda dengan apa namanya mabhasul ukus. Nanti di dalam ukus itu, pembuktian ukus itu kita akan sampai beberapa dalil. Saya tak tahu ya dalil apa yang dipakai di sini. Biasanya dalam kitab-kitab yang level 2 ini yang dipakai biasanya dalil khuluf, burhanul khuluf. Ada burhanul akes juga ada. Dan burhanul fard. Tapi biasanya burhanul fard itu di kitab-kitab yang level selanjutnya. Nah, Robaden bagaimana disebutkan dalil di dalam mabhasul ukus ini. Jadi, dan setelah dibaca bab tanakut, walamma faragha min aqsamil qadiyah syara'a fi bayani ahkamiha faqala at-tanaqud ay hadha bahthu at-tanaqud min ahkam. Setelah selesai menyelesaikan aksamul qadiyah, maka musannif mulai apa namanya? Dalam menjelaskan ahkamul qadiyah. Maka musannif mengatakan at-tanaqud ay hadha bahthu at-tanaqud min ahkamil qadiyah. Ay maknanya bahsu tanakut ini daripada ahkamul qadiyah. Wa innama qaddamahu litawaqqufi ba'dil ahkami alaihi fil itsbat ala ma sayadhharu fil akas. Kenapa kok didahulukan babut tanakut daripada babul akas? Padahal kan boleh-boleh saja kan akas dulu kemudian tanakut kan. Ini kan cuma masalah pengarangan kitab. Terpulang kepada Anda nak meletakkan akas apa tanakut dulu. Cuma diletakkan tanakut dulu karena manatikoh itu mengerti, faham. Nanti di dalam burha apa namanya membuktikan kebenaran ukus, kita itu perlu apa namanya? Tanakut, perlu tanakut karena tanakut itu badihi. Akes itu apa namanya? Nadori. Ayo. Ala ma sayadharu minal apa namanya? Fil akes. Seperti apa yang akan tampak nanti di babul akes. Wa huwa, ayo. Wa huwa ikhtilaful qadiyatain jinsun, li'anna al-mu'arrafa huna huwa tanaqudul qadaya bidalili anna al-kalam. Wa huwa yani at-tanaqud ikhtilaful qadiyatain. Ikhtilaful
qodiyaten. Ada perbedaan antara dua qodiyah. Harus perbedaan antara dua qodiyah. Tidak bisa dua mufrad, tidak bisa. Atau mufrad dan qodiyah tidak bisa. Harus dua qodiyaten. Karena itu kan, saya tak tahu bila saya menjelaskan pasal bahwasanya qodiyah itu mufrad tidak ada tanakutnya di sini kan. Tapi saya lupa di bab apa. Di bab apa? Ada yang ingat? Tak ada yang ingat, Ustaz Fauzan. Coba tengok. Saya pernah menjelaskan bahwasanya lawannya Z apa? Ala Z. Di mana itu? Saya jelaskan itu. Tak di sini. Ada juga di sini. Coba tengok nanti di bab apa. Ikhtilaful qodiyataini jinsun. Yani ikhtilaful qodiyatain ini adalah jenis. Jenis karena apa ya? Tidak semua, yakni yang namanya tanakut itu pasti ada ikhtilaful qodiyatain. Mananya ikhtilaful qodiyatain itu yashmul ba'dul anwa. Di antaranya adalah tanakut. Fa ikhtilaful qodiyatain lebih umum daripada tanakut. Karena itu bisa untuk dijadikan jenis. Karena jenis itu mencakup beberapa ikhtilaful qodiyatain. Akes pun ada ikhtilaful qodiyatain. Tanakut pun juga ada ikhtilaful qodiyatain. Cuma di dalam tanakut, ikhtilaful qodiyatennya itu dengan macam yang khas yang tidak ada di dalam bab-bab yang lain. Apa itu macam yang khas? Ikhtilaf jinsun li annal mu'arrafa huna huwa tanakudul qadaya. Karena yang didefinisikan di sini adalah tanakudul qadaya dengan dalil bahwasanya kalam di dalam fi ahkamil qadaya. Fakhtilaful mufradat, aywa. Fakhtilaful mufradat wa ikhtilafu mufradin wa qadiyah laisa bidakhilin fil mahdud. Maka ikhtilaful mufradat dan ikhtilaf mufrad dan qadiyah tidak masuk di dalam kategori tanakut. Kenapa akan keluar daripada jenisnya yang pertama? Karena ikhtilafu qadiyaten kan? Ikhtilaful qadiyaten ini tidak masuk di dalamnya ikhtilafu mufradat. Karena ini bukan ikhtilafu qadiyaten. Tidak masuk ikhtilafu qadiyatin wa mufrad. Tidak masuk, yakni maknanya dua kemungkinan ini sudah keluar daripada jenis yang pertama, wahwa ikhtilafu qadiyataini. Aywa. Wa laisa bidakhilin fil mahdud. Tidak masuk di dalam mahdud, wahwa tidak masuk di dalam tanakut. Hatta yuhtaja ila al-ikhraj. Nah, selama dia tidak masuk, tidak perlu untuk dikeluarkan. Karena dikeluarkan itu kalau masuk. Kalau tidak masuk, untuk apa dikeluarkan? Ayo. Wal ikhtilaful waqi'u bainal mufradati yu'lamu bil muqayasah. Ayo, suf tengok. Wal ikhtilaf al waqi' mufradat. Terus bagaimana cara kita untuk mengetahui ikhtilaf antara mufradat? Itu bukan dengan tanakut, tapi dengan cara yang lain, namanya muqayasah. Ingat tidak, ada yang di bab ini nanti Anda tengok lagi di bab apa tuh disebutkan di sini bahwasanya ikhtilaf antara qadiyah itu bisa ditakwil dengan hadza, contohnya Zaidun dengan Amrun. Hadza Zaidun. Atau daripada mafhumnya. Mafhumnya. Anda mengkiaskan mafhumnya Zaidun dengan mafhumnya Amrun. Jauh atau tidak? Karena jauhnya antara dua mafhum ini berbeda daripada mafhum ke mafhum yang lain. Saya beri contoh ya. Kitab dan abyad. Kitab dan abyad ini mempunyai dua mafhum yang berbeda. Jauh. Akan tetapi nanti akan bertemu di satu fard. Namanya kitabun abyad. Oke. Maknanya ada pertemuan di beberapa afrodnya. Oke, sekarang kitabun wa kolam. Mafhumnya berbeda. Tidak ada bertemu di dalam afrodnya. Betul apa tidak? Tidak bertemu di dalam afrodnya. Loh, ini pun juga muqayasah. Ini pun juga perbedaan mafhum, tapi lebih jauh daripada kitabun wa abyad. Nanti Anda lebih jauh lagi, kitabun wa Allah kitab. Ini lebih jauh lagi. Ini tanakut. Loh, bedanya apa? Beda. Ini amrun wujudi, ini amrun wujudi, ini amrun wujudi, ini amrun adami. Ini amrun adami. Karena itu yang paling jauh adalah kitabun wal kitab. Inilah bagaimana cara Anda untuk
mengetahui ikhtilaf bainal apa namanya? Mufradat dengan cara al-muqayasah baina mafhumatiha. Mana yang jauh dan tidak jauh, dan setiap apa namanya jauh itu musyakkak. Mana musyakkak itu berlevel. Ini pun kitab dan abiyat juga jauh, tapi tidak sejauh kitab wa qalam, tidak sejauh kitab wala kitab. Wa hakadha. Aywa. Kama sarraha bihi sayyidul allamah. وبعضهم لغفوله عن هذا قال اختلاف القضيتين يخرج الاختلاف الواقع بين المفردات وبين مفرد وقضية. وبعضهم يعني بعض المناطق لغفوله. غفول يعني غفلة ini sedang blank, subhanallah, yakni manusia. Senang manusia, mungkin belum makan kah, mungkin apa. Lighufulihi an hadza qala ikhtilaful qadiyatain. Keluar daripada ikhtilaful qadiyatain itu adalah ikhtilaf yang terjadi antara dua mufradat. Loh, keluarkan masuk dulu kan. Sedangkan ikhtilaful mufradat tidak masuk, bagaimana keluar. Wa baina mufradin wa qadiyah basul aksar wal aqal yani. Yani ala kullin tetap tidak masuk di dalamnya itu ikhtilaful mufradat, wa ikhtilaf bainal mufrad wa qadiyah. Cuma apakah dikatakan keluar atau tidak masuk? Keluar itu mesti masuk dulu. Tidak masuk, apakah mesti keluar dulu? Apakah mesti masuk dulu? Kemudian dia tidak masuk. Tak semacam itu. Tidak masuk itu lebih umum daripada apa namanya keluar. Basul aksar wal aqal. Yang penting, tapi ala kullin dua-duanya sepakat bahwasanya tidak bisa Anda mengatakan ikhtilaful mufradat itu adalah apa namanya tanakut. Bil ijabi wassalam. Bil ijab wassalam. Aywa. Maknanya ikhtilaful qadiyatain yang terjadi di dalam tanakut itu mesti ikhtilaf yang terjadi berdasarkan ijab wassalam. Maknanya ada dua qadiyah, satunya mujabah, satunya apa? Salibah. Aywa. Qauluhu bil ijabi wassalb yukhriju al-ikhtilafa bil hamli wasyart wal uduli wat tahsil wa ghairihi. Maka kalau ada dua qadiyah berbeda dengan hamalnya, hadza contohnya Zaidun alimun, Zaidun katibun, berbeda di dalam hamalnya saja atau berbeda dengan syaratnya saja. Wal udul wat tahsil, ada satunya qadiyah ma'dulah, satunya qadiyah apa namanya? Muhassalah. Wa ghairuhuma. Kenapa? Li anna syai' wa udulahu qad yartafi'an. Kenapa kok semacam itu? Ini penting sekali ya. Ini wallahi ini mabahis syamsiyah ini. Karena sesuatu dan udulnya qad yartafi'an. Suf, apa sih udul itu? Sudah saya beritahu ya masalah maudhu, mahmul dan nisbah ya. Ada harfus salaf. Harfus salaf kan contohnya laisa. Ini adalah harfus salaf. Oke, sekarang ketika Anda mengatakan Zaidun katibun, bagian daripada qadiyah ini kan ada 4 kan. Ada yang pertama adalah maudhu, yang kedua adalah mahmul, yang ketiga adalah nisbah dengan nama al-maurid, tempatnya nisbah, yang keempat adalah al-iqa dan al-wal intiza atau hukum. Ini juga dikatakan apa? Nisbah dengan makna yang keempat. Oke. Harfus salab laisa, ketika saya mengatakan laisa Zaidun katiban, apakah laisa itu ada kepada Zaidun? Ini bukan Zaid yang katib. Atau kepada katiban, kepada mahmul? Tidak, tapi kepada nisbah. Kepada apa namanya? Nisbah. Maknanya laisa akan jatuh kepada nisbah yang ketiga. Dia tidak jatuh yang ke pertama, yang kedua, atau yang keempat. Yang keempat memang dia itu adalah hukum. Nah terus, apakah mungkin ini normal ya? Normalnya qadiyah semacam itu. Normalnya qadiyah adalah ketika ada harfus salab, dia akan jatuh kepada nisbahnya. Ketika qadiyah itu tidak normal, dia akan jatuh ke maudhu atau ke mahmul. Jadi, laisa Zaidun katibun, laisa itu jatuh ke Zaid atau jatuh ke katib. Akhirnya kalimat itu Anda ungkapkan dengan nama Allah Zaidun katibun.
Atau Zaidun Allah katib. Qadiyah semacam ini dikatakan dia itu qadiyah makdulah. Kenapa makdulah? Makdulah karena harfus salab yang seharusnya dia itu jatuh ke dalam nisbah menjadi jatuh ke dalam maudhu ataupun mahmul. Kata-kata makdul itu dirubah, dia berubah. Hadza yu'addal direvisi, di amandemen. Takdil itu saya ketika saya tesis tuh dapat at-takdilat at-tafifah. Suruh ngerubah tapi perubahan sikit, bukan perubahan apa namanya? Banyak. Itu namanya makdul. Makdul itu dirubah. Dirubah daripada yang normal. Yang normalnya tak semacam ini. Harfus salab. Kata-kata tidak boleh menjadi bagian daripada kalimat. Tidak boleh menjadi bagian daripada mufrad. Dia itu adalah menafikan nisbah, bukan menafikan mufrad. Oke. Ketika saya mengatakan laisa Zaidun katiban, ini namanya qadiyatun salibah. Ketika saya mengatakan Allah Zaidun katibun wa Zaidun Allah katib, saya katakan ini qadiyah mujabah. Suf. Sama-sama adalahnya. Di sini adalah, di sini adalah. Di sini juga ada laisa, sama-sama ada harfus salabnya. Tapi ini qadiyah salibah. Ini qadiyah mujabah. Padahal adalahnya. Karena la sekarang tidak menjadi nisbah, tapi dia menjadi bagian daripada maudhu. Dia menjadi bagian daripada mahmul. Jadi Anda mengatakan ketika Zaidun Allah katib, Anda mengatakan Zaidun yang tidak bisa baca dan tulis. Suf tengok. Allah Zaidun katib, maknanya yang bukan Zaid bisa baca dan tulis. Suf tengok. Jadi ini adalah qadiyah mujabah. Bedanya apa? Bedanya apa, Habib? Bedanya dakik tapi sangat signifikan. Aywa. Oke. Ini paham? Oke. Saya beri yang kedua untuk memahami masalah yang selanjutnya ini. At-talib najihun. At-talib najihun. Talib adalah maudhu. Najih adalah apa? Mahmul. Ketika Anda itu mengatakan maudhu, yang diinginkan daripada maudhu adalah afrodnya. Yang diinginkan daripada najih adalah mafhumnya. Ayo. Kalau Anda mengatakan kullu talib najihun atau najihun, maknanya adalah kullu. Sof tengok. Kata-kata ini maknanya kullu. Afrodit talib sabata alaihi mafhumun najah. Ini adalah makna qadiyah ini. Siapa saja afrodnya talib? Ada afdol, ada muhsin, ada faiz. Anda bisa mengatakan afdol najihun, muhsin najihun, faiz najihun. Ini bagaimana cara Anda memahami qadiyah di dalam mantik. Maudhu'nya diinginkan afrodnya, mafhumnya diinginkan mafhumnya. Ini adalah yang normal. Nanti ada khilaf yang lebih detail lagi ya. Tapi tidak perlu di kitab yang lebih tinggi. Tapi secara umum Anda memahami qadiyah semacam ini. Begitu pula nanti ada sebaliknya. Ada sebaliknya. Maudhu'nya diinginkan mafhumnya, mahmulnya diinginkan afrodnya. Itu qaulu dalam kitab-kitab yang lebih tinggi. Di dalam level ini Anda mesti mengetahui bahwasanya di dalam qadiyah hamliyah, ketika ada maudhu' dan mahmul, maknanya maudhu' diinginkan adalah afrodnya. Maknanya mahmul diinginkan adalah
mafhumnya. Mumtaz jiddan. Oke. Ketika Anda mengatakan Allah Zaidun katibun, afradnya yakni kullu ma thabata alaihi Allah Zaid fahuwa katibun. Maknanya bukan qadiyah salibah, tapi dia qadiyah mujabah. Jiddan. Dua makna ini sangat kita perlukan di dalam memahami masalah yang akan datang ini. Setelah dibaca Ustaz Fauzan. قوله بالإيجاب والسلب يخرج الاختلاف بالحمل والشرط والعدول والتحصيل وغيرهما وذلك لأن الشيء وعدوله قد يرتفعان. وذلك karena syai' wa udulahu. Sof tengok ya. Syai' wa udulahu. Hadza Zaidun. Ini tidak makdul. Qadiyah yang tidak makdul itu dinamakan qadiyatun muhassalah. Ini tidak makdul maknanya. Yang makdul macam mana? Hadza Allah Zaid. Hadza Allah Zaid. Qadiyatun, atau lebih mudahnya dengan macam ini. Allah talib atau at-talib najihun. Allah talib najihun. Sof tengok. Mana tadi? Anna qauluna. Oh, pakai ini saja. Wa dzalika li anna syai' wa udulahu qad yartafi'an wa syai' wa naqiduhu la yartafi'ani qat'an kama la yajtami'an, dan tanakut la yajtami'an wa la yartafi'an. Contohnya bahwasanya qauluna Zaidun katibun wa Zaidun la katib. Kita pakai contohnya ini saja biar lebih mudah. Zaidun katibun, Zaidun la katib. Ini adalah syai' wa uduluhu. Syai' wa uduluhu. Zaidun katibun wa Zaidun la katib. Dua-duanya qadiyatani mujabatani makdulatal mahmul. Yang makdul adalah mahmulnya, bukan apa namanya? Maudhu'nya. Oke. Dua ini qad yartafi'an. Sedangkan yang namanya tanakut kan tidak boleh yartafi'an kan. Yang namanya tanakut la yartafi'ani wala yajtami'an. Berbeda dengan makdulatan qad yartafi'an. Kenapa kok makdulatan qad yartafi'an? Sila. وبيانه أن قولنا زيد كاتب وزيد لا كاتب يرتفعان معا عند عدم وجود زيد لأنهما موجبتان والموجبة تقتضي وجود الموضوع. أيوة. Anna qaulana Zaidun katibun wa Zaidun la katib yartafi'ani ma'an inda adami wujudi Zaidin. Yakni dua ini akan yartafi maknanya ghairu sabitin fil waqi' kalau Zaid tidak ada. Kalau Zaid tidak ada. Loh, kenapa? Karena dua-duanya adalah qadiyah mujabah. Qadiyah mujabah ini penting lagi. Qadiyah mujabah maknanya thubutul maudhu'. Maudhu'nya mesti ada. Tidak boleh maudhu'nya tidak ada. Tidak boleh maudhu'nya tidak ada. Di dalam qadiyah mujabah, maudhu'nya mesti ada, kemudian sabata alaihi mafhumil mahmul. Di dalam qadiyah salibah tidak. Qadiyah salibah la yushtaratu thubutul maudhu'. Tidak wajib maudhu'nya itu ada. Tidak wajib maudhu'nya itu ada. Bukan maudhu'nya wajib tidak ada. Bukan.
tidak wajib maudhu'nya ada. Maknanya bisa ada, bisa tidak. Kalau saya cakap wajib tidak ada, hanya satu. Maknanya ketika Anda mengatakan laisa Zaidun katiban, makna kalimat ini, yang pertama, Zaidun maujud, walakinnahu ghairu katib. Zaid ada tapi dia tidak bisa baca dan tulis. Atau makna yang kedua, Zaid ghairu maujud. Kalau Zaid tidak ada, apakah dia bisa baca dan tulis? Wong dia tidak ada kok, bagaimana bisa baca dan tulis? Dia itu bisa baca dan tulis far'u wujudihi. Dia ada dulu baru dia bisa baca dan tulis. Aywa. Ketika Anda mengatakan Zaidun Allah katib, kalimat ini tidak sama dengan Zaidun laisa katib. Kenapa? Karena Zaidun Allah katib cuma yahtamil yang pertama ini saja. Dia tidak boleh yang kedua. Karena ini qadiyah mujabah. Aywa. Ketika Zaidun katibun wa Zaidun Allah katib, qad yartafi'ani. Ketika tidak ada Zaid, mungkin tidak Zaid tidak ada. Kalau Zaid tidak ada, apakah Zaidun katib? Jelas salah kan? Zaidun Allah katib, jelas salah. Maknanya Zaid katib wa Zaid Allah katib karena dia itu qadiyatani mujabatani qad yartafi'ani qad tartafi'an. Ketika Zaid tidak ada, hadza huwa la yartafi apa tadi? Li'annahuma mujabatan wal mujabah taqtadi wujudal maudhu' wa qauluna aywa wa qauluna Zaidun katibun wa Zaidun laysa huwa bikatib la yartafi'ani aslan li'adami iqtida'i salibati wujudal maudhu'. Aywa. Dan perkataan kita Zaidun, mana tadi saya punya Zaidun apa? Zaidun katib. Zaidun katib wa Zaidun laysa bikatib. Zaidun laisa bikatib. Apa katanya? Wa qauluna Zaidun katibun wa Zaidun laisa huwa bikatib la yartafi'ani aslan li adam iqtida isalibah wujudal maudhu'. Karena salibah tidak mesti wujudal maudhu'. La yartafi'an wala yajtami'an. Tengok. Salibah la taqtadi wujudal maudhu'. Maknanya Zaidun laisa bikatib, mungkin Zaid ada tapi huwa ghairu katib. Atau memang Zaid tiada. Kalau Zaid tiada, tidak mungkin dia itu katib. Dari sini kita mengetahui bahwasanya qadiyatus salibah a'ammu min qadiyatin ma'dulah. Lebih umum karena qadiyatun salibah yahtamilu ihtimalan fi ma'naha. Wa qadiyatun ma'dulah la yahtamil ila ihtimalan wahidan faqat. Karena itu qadiyah. Kenapa semacam ini nanti di dalam beberapa barohin Anda akan memerlukan itu. Karena selama qadiyah ma'dulah itu qadiyah salibah lebih umum daripada qadiyah ma'dulah, kan maknanya qadiyah ma'dulah lebih khusus kan daripada qadiyah salibah. Fa idza wujidal khusus wujidal umum. Dan belum tentu ada umum ada khusus. Nanti qadiyah ma'dulah bisa Anda convert ke dalam qadiyah salibah. Tapi qadiyah salibah tidak bisa Anda convert ke ma'dulah, karena belum tentu ada salibah ada ma'dulah. Tapi ada ma'dulah pasti ada salibah. Idza wujidal khusus wujidal umum, memang semacam itu. Wa qauluna Zaidun katibun wa Zaidun laisa bikatibin la yartafi'ani aslan li adami iqtida'is salibah wujudal maudhu'. Wa min hahuna dhahara aywa wa min hahuna dhahara anna at-tanaquda innama yakunu baina asy-syai'i wa salbihi la bainahu wa baina 'udulihi. Aywa. Dari sini dhahara bahwasanya tanakut itu terjadi antara sesuatu dan salebnya. Maknanya qadiyah wa mayuslabu anhul qadiyah, yakni bukan antara dia dan udulnya, yakni antara Zaidun wa laisa Zaidun katibun wa laisa wa Zaidun laisa bikatibin. Di situ tanakut. Bukan Zaidun katibun wa Zaidun Allah katib. Aywa.
Sila. ولذا ذهب بعضهم إلى عدم التناقض بين المفردات بناء على أنها Aywa. Karena itu terjadi selama terjadi antara sesuatu dan salebnya, dari sinilah para manatikoh itu berpendapat bahwasanya tidak ada tanakut antara mufrodat. Karena mufrodat itu diudul bisa, disaleb tidak bisa. Karena mufrodat Zaidun, Anda udul bisa menjadi Allah Zaid. Tapi Zaid, Anda salep macam mana? Tidak bisa, karena salep itu terjadi, itu akan jatuh ke nisbah. Dan Zaid selama dia itu mufrad, dia tidak punya nisbah. Yang ada nisbahnya itu hanya apa? Qadiyah, bukan mufrad. Selama kata-kata syekh wasalbuhu tidak masuk di dalamnya itu mufrodat. Karena mufrodat tidak bisa disalep. Mufrodat itu hanya bisa diudul. Hanya bisa diudul saja. Ayo. هذا والحق الحقيق بالقول Nah, tadi binaan ala annaha walidha dhahaba ba'duhum ila adamit tanaqud bainal mufradati binaan ala annaha, yakni binaan ala anna al mufradat ma'atibaril hukum lam takun mufradah. Jadi Zaidun saja kalau Anda tambahi hukum, ada hukumnya, ya bukan mufrad namanya. Mufrad tidak boleh ada hukum. Kalau ada hukumnya bukan mufrad. Kalau tidak ada hukumnya, ya dia bukan mujabah atau salibah. Karena salibah dan mujabah itu adalah nau'un min anwa'il hukum. Tidak ada hukumnya, ya bukan qadiyah. Tidak ada ijab wa salabnya. Ada hukumnya, tidak menjadi mufrad. Karena itu ihtimal. Karena dua ihtimal ini tidak ada di dalam mufrodat, karena itulah para manatikoh mengatakan di dalam mufrodat tidak ada tanakut, tidak ada tanakut. Hadza fi ghayatil ahamiyah. Lam takun ijaban wa salban. Hadza, ayo. هذا والحق الحقيق بالقول أن القيد عن الإيجاب والسلب ليس للاحتراز بل لتحقيق مفهوم التناقض. Aywa. Hadza wal haqqul haqiq, yakni hadza wal haqqul haqiq, kebenaran yang oke, karena itu kebenaran yang oke bil qabul yang mesti kita terima, bahwasanya qaid di dalam definisi tanakut ani al ijab wa salab kan ikhtilaful qadiyataini bil ijabi wa salab, itu bukan ihtiraz, itu bukan apa namanya? Ihtiraz, tapi untuk tahqiqi mafhumit tanakut, itu bukan untuk mengeluarkan mufrodat, karena mufrodat sudah keluar daripada kata-kata ikhtilaful qadiyatain. Lah kata-kata apa itu namanya? Bil ijab wa salab, untuk apa terus? Untuk merealisasikan mafhumut tanakut. Ayo. لأن اختلاف القضيتين بحيث يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى. Kenapa kok semacam itu? Kenapa kok ijab wa salab itu bukan lil ihtiras? Karena ikhtilaful qadiyatain sekiranya tadi, yakni nafsul ikhtilaf, tidak ada intervensi orang luar, tidak ada intervensi perkara luar, hanya ikhtilaf itu bisa menjadikan satu qadiyah benar, yang lainnya salah, ataupun sebaliknya. Itu tidak mungkin terjadi kecuali ikhtilafnya dengan ijab was salab. Tidak mungkin terjadi dengan ikhtilaful syurut, tidak mungkin terjadi dengan ikhtilaful udul wa tasil. Pasti terjadi dengan ikhtilaful ijab was salab. Ayo. بحيث يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة لا يكون إلا بالإيجاب والسلب على ما حقه السيد العلم. على ما حقه سيدul alam. Ini seperti tidak mungkin hukmul tanakut yang paling penting, yaitu bisa yang satunya benar yang lainnya salah di dalam ikhtilaful qadiyatain itu terjadi kecuali satunya mujabah, satunya apa namanya? Salibah. Ikhtilaful qadiyatain tanpa satunya ijab, tanpa memasukkan ikhtilaful ijab wa salab. Ikhtilaful ijab wa salab ini kadang-kadang diringkas menjadi ikhtilaful kaifiyah. Ikhtilaful apa namanya? Kaifiyah, diringkas semacam itu. Anda boleh ringkas, Anda boleh tidak. Ya, ini kalau sudah level-level tinggi biasanya saya ringkas. Kalau level-level 2 semacam ini masih saya apa namanya? Saya sebutkan biar tidak tersilap. Ya, ini tidak mungkin terjadi hukum tanakut secara benar, yaitu satunya benar satunya salah, kecuali
di dalamnya ada ikhtilaful ijab wassalab. Ayo. Faqauluhu bihaythu Seperti yang dijelaskan oleh Sayyidul Alamah. Wa awdahahu mahaqaqahu Sayyidul Alamah wa awdahahu, yang dijelaskan dan ditahqiq oleh Syekh Syarif Al-Jurjani. Faqauluhu قوله بحيث يقتضي يخرج الاختلاف الغير المقتضي سواء كان بالإيجاب والسلب أو لا. Aywa. Yakni kata-kata bihaitsu yaqtadi, yakni maknanya ada ikhtilaf dengan ijab wasalab, walaupun sudah ikhtilaf ijab wasalab, tetap tidak yaqtadi hukmat tanakut, wahwa apa namanya? Satunya benar, satunya salah. Loh, macam mana itu Habib? Sekejap lagi akan dijelaskan oleh Kalambawi. Aywa. كالاختلاف في مثل زيد ساكن وزيد ليس بمتحرك. Zaidun sakinun Zaidun laisa bi mutaharrik. Loh, ini kan mujabah kan? Ini kan salibah. Akan tetapi ini tidak bukan tanakut, maknanya dua-duanya boleh hilang. Karena Zaidun sakin sama dengan Zaidun laisa bi mutaharrik, sama saja. Maknanya kalau Zaidun mutaharrik, dua-duanya ini salah. Dan tanakut tidak boleh semacam itu. Tidak boleh semacam itu tanakut itu. Tanakut mesti satu betul, satu salah. Ya ima ini betul, ini salah, atau ini betul, ini salah. Tidak boleh dua-duanya, tidak boleh dua-duanya betul. Karena ini adalah hukum tanakut yang paling penting. Yang paling penting. Ayo. Wa kal ikhtilafi bil hamli wasyarti wa ghairihima. Begitu pula seperti ikhtilaf di dalam hamal wasyarat, saya nanti di darsil ati insyaallah. Bagaimana ikhtilaf bil hamal, Zaidun katib wa Zaidun talib, ikhtilaf bil hamal, tapi dua-duanya boleh ada, karena Zaidun mungkin mayit kali. Zaidun mungkin mayit. Ayo. Wa ghairuhuma wa qawluhu lidatihi. Wa qawluhu lidatihi ihtirazun 'anil ikhtilafi bil ijab wa salb al muqtadi li sidqi ihdahuma wa kadhib al ukhra. Ayo. Wa qawluhu lidatihi, ikhtiraz daripada ikhtilaf dengan ijab wa salab yang muqtadi untuk sidqi ihdahima wa kadhibil ukhra, kan tapi bukan lidatihi. Cuma dengan apa namanya wasitoh, yakni ada wasitoh, sudah ada ijab wasalab, tapi ada intervensi perkara luar yang menjadikan sebenarnya ijab wasalab ini tidak mempunyai peran yang signifikan, tapi unsur eksternal ini yang mempunyai peran signifikan, menjadikan qadiyah ini idza sadaqat ihdahuma kadibal ukhra. Ayo, macam mana contohnya? Sila. Nahwu Zaidun insan wa Zaidun laisa binatiq. Zaidun insan. Zaidun insanun. Zaidun laisa binatik. Ini mujabah. Ini apa? Salibah. Ini mujabah, ini salibah. Dan ini yang topik alaihi ahkamu tanakut. So, tengok. Kalau Zaidun insanun itu benar, pasti Zaidun laisa binatikin itu salah. Kalau ini benar, ini pasti salah. Wahakadha. Maknanya katakan sodakot ihdahuma wa kadibatil ukhra. Dan di sini juga ada ini mujabah, ini salibah. Yakni ikhtilafil mujab wa salib menjadikan sodakot ihdahuma wa kadibal ukhra. Akan tetapi bukan karena satunya sodik, satunya mujib, satunya salib menjadikan hukum ini, tapi ada intervensi perkara yang lain. Apa intervensi perkara yang lain itu? Khususul madah. Namanya apa? Khususul madah. Apa khususul madah? Karena insan dan natik, hubungan antara insan dan natik ini sangat erat. Ini mahmulnya berbeda kan? Tapi walaupun mahmulnya berbeda, antara dua kalimat ini apa? Mutasawiyan. Lah, li khususil madah ini hukum tanakut bisa loh. Coba kalau seumpamanya Zaidun laisa binatik, anta ganti menjadi Zaidun laisa bijismin. Loh, beda lagi.
nanti hukumnya qad yartafi'an wa qad yajtami'an. Aywa. Mana tadi? Al-muqtadi li sidqi ihdahima qadibal ukhra lakin la lidatihi bal biwasitatin au bal biwasitah au bi khususi madah nahu zaidun insan wa zaidun laisa binatikin wa nahwu kullu insanin hayawan wa la syai'a minal insan bi hayawan. Kullu insan hayawan. Satunya apa? Wa kullu wala syai'a minal insan bihayawan. Loh. Kullu insan bihayawan wala syai'a minal insan bihayawan. Ini satunya mujabah. Satunya apa? Salibah. So, satunya mujabah dan satunya apa? Salibah. Idza shadaqat ihdahuma kadibal ukhra. Kalau ini benar, ini pasti salah. So, setiap manusia adalah hayawan. Maknanya tidak ada satupun daripada manusia itu hayawan salah. Lah kalau ini benar, ini juga pasti salah. Pasti semacam itu. Cuma bukan karena ijab wa salab, tapi ada unsur yang lain, ada faktor eksternal. Khususul madah, karena hubungan antara insan dan hayawan ini a'am wa akhos. Coba diganti. Sof, saya ganti yang lain ya. Kullu talib, kullu tulab najihun. La syai'a minat tulab atau la ahada minat tulab binajihin. Apakah mesti kullu tulab najihun? Kalau ini benar, ini pasti salah. Oke. Kalau ini salah, apakah ini pasti benar? Bisa tidak ini salah juga? So, kalau ini benar, kullu tulab najihun, ini pasti salah, betul. Hukum ini betul. Tapi kebalikannya juga mesti terjadi. Oke. Ini salah. Kullu tulab najihun. Salah Anda. Oke. La ahada minat tulab najihun. Semuanya juga tidak berjaya. Semua student berjaya salah. Semua student tidak berjaya juga salah. Mungkin apa tidak? Kenapa kok mungkin? Ahsanta. Karena mungkin ba'du tulab najihun. Karena ini yang terjadi semacam ini. Ada di batch Anda. Semua graduate? Semua tak graduate? Sebagian yang graduate. Kan macam itu kan? Realnya semacam itu kan? Aywa. Kenapa? Karena tidak ada hubungan na'am wal akhos antara tolib dan najih. Karena itu, ini bisa menjadi ahkamut tanakut karena li khususil madah, bukan karena ikhtilaful ijab wa salab. Kalau memang ini mujad ikhtilaful ijab wa salab, maka setiap salab wal ijab yang mana qadiyahnya itu adalah kuliah mujabah dan kuliah salibah, pasti akan terjadi apa namanya? Tanakut. Ini kan kuliah mujabah kan? Ini juga kuliah salibah kan? Sama-sama kuliahnya, tapi satunya salibah, satunya mujabah. Kalau memang setiap ikhtilaful kuliyatain, apa? Ikhtilaful salibatain, ma'atihadil kuliyatain, ada tanakut di situ. Lakana hadza waqi'un fi jami'il kulliyat ma'akhtilafil salab wal ijab wal waqi' khilafuhu. Karena itu, untuk tanakut tidak cukup hanya ikhtilaful ijab was salab, perlu ada juga ikhtilaful kamiyah, kul wal ba'at. Satunya mesti kul, satunya mesti ba'at. Sedangkan di sini kan kul semua kan? Aywa. Wa nahu kullu insanin hayawan wala syai'an minal insani bihayawan. Wa qad yuqalu.
وقد يقال إن خصوص المادة داخل تحت الواسطة إذ من البين أنه من جزئيات الواسطة. Mungkin ada yang mengatakan yakni khususul madah ini sebenarnya tidak mesti menjadi qasim untuk wasithah, kan coba tengok di sini. La lidzatihi bal biwasithah au bi khususil madah, kan maknanya ada dua kan. Tidak perlu semacam itu. Yakni bil wasithah saja. Karena khususul madah bukan kawannya wasithah, tapi bagian daripada wasithah. Fardun min afrodil wasithah, yakni bil wasithah wa min afrodil wasithah khususul madah, yakni semacam itu saja. Min juz'iyatil wasithah sarraha bihi ba'dul muhaqqiqin. Kaqaulina, aywa. Kaqaulina Zaidun katibun wa Zaidun laisa bikatibin. Contohnya adalah Zaidun katibun wa Zaidun laisa bikatibin. Ini adalah contoh antara tanakut antara maksusatain, antara dua qadiyah yang maksusah. Apa itu qadiyah yang maksusah? Qadiyah yang maksusah itu yang mafhumnya adalah juz'i. Zaidun adalah juz'i, yakni Zaidun katibun wa Zaidun laisa bikatibin. Ini adalah tanakut antara dua qadiyah yang maksusah, yang mafhumnya juz'i. Kalau mafhumnya juz'i cuma perlu ikhtilaf antara ijab wa salab saja. Berbeda kalau qadiyahnya itu mahsurah, yang mafhumnya itu kulli, maka perlu juga apa? Kul wal juzu. Kamiyah ada selain ikhtilaf kaifiyah juga mesti ikhtilaful kamiyah. Misalut tanaqud bainal maksusataini ay wa thumma lamma tawaqqafa tahaqququt tanaqud bainal qadiyataini ala ittifaqihima wa ishtirakihima fi yakfi natawaqqaf ila hadzal qadr, yani thumma lamma tawaqqafa. Ini adalah syurut yang lain daripada mabahis yang lain daripada mabhas tahaqquqit tanakut, yakni untuk terjadinya tanakut kita memerlukan beberapa unsur yang lain, bukan cuma ijab wa salab saja, akan tetapi ada beberapa perkara yang mesti terpenuhi, yakni ada 8 perkara. Dibilang al-wahdatus samaniyah, al-wahdatus samaniyah. Insyaallah kita bahas di yang akan datang, nanti sudah masuk bulan Ramadan ya. Masya Allah, Ramadan dengan mantik ya, dengan tanakut. Kita akhiri sampai sini. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.